Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Abdul Rosid, NIM X952580805705, LPTK Universitas 11 Maret, bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Islam Terpadu Insan Madani, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, materi usaha energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustaz, apa kabarnya kalian hari ini? Ada yang sakit? Ada yang sakit hati ada nggak? Ada. Lagi mumet nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kalau ada misalkan yuk kita berdamai dengan keadaan. Kita mulai dengan membaca doa. Siapa yang mau memimpin biasanya di sini? Jihad. Silakan Jihan maju ke depan untuk memimpin doa ya. Terima kasih Anda satu Jihan, semoga dengan doa kita pelajaran hari ini bisa lancar. Silakan, terima kasih kepada Jihan, silakan duduk. Ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap semua ya? Alhamdulillah sudah ada semua. Ustaz, kita siapkan dulu, cek dulu kebersihannya, yang meja dan kursinya. Kita di sini nggak pakai sepatu ya, karena sudah musolanya kelasnya sekaligus musola ya. Jadi kita, tapi semuanya pakai kaos kaki ya. Oke. Sebelum memulai kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semuanya berdiri, silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Silahkan duduk kembali. Usaha energi. Iya. Usaha energi. Nah, 1, 2, 3, 4. Iya.
masih ingat nggak ada materi yang namanya materi gerak? Masih ingat? Apa itu gerak? Kapan benda kira-kira dikatakan bergerak? Ada yang ingin jawab? Sama? Ada yang ingin jawab? Berpindah tempat, mantap, bagus. Apa lagi? Ketika? Oke. Ketika kalian dorong ini ya, bergerak itu perubahan posisi dari titik A ke titik B. Kalau diam, ya diam. Oke. Kemudian, kalau pertanyaan kedua, kalian tahu usaha? Ada kata-kata berusahalah dengan sungguh-sungguh, menjaga proyek. Barang siapa sungguh-sungguh berusaha pasti dia dapat. Nah ini kita belajar yang namanya saya. Ketika kalian mendorong gerobak, atau misalkan motor siapa namanya? Siapa namanya tadi? Jihan. Misalkan motor Jihan itu mogok tiba-tiba, mogok, tapi nggak jalan. Misalnya, tapi nggak jalan. Apakah ada usaha Jihan? Ada usaha ya. Kata-katanya nggak jalan. Tapi kalau misalkan motornya jalan, motornya dorong jalan terus, ada nggak usaha-usahanya? Oke, bagus. Kemudian kalau Ustaz mendorong dinding, ada nggak usahanya? Ada juga, serius. Ada. Kalau ada, Ustaz mau membagi soal, pertanyaannya dijawab dengan apa adanya. Kira-kira waktunya sekitar 3 menit saja dijawabnya. Cepat-cepat saja. Ustaz bagi. Satu orang. Dijawab dengan apa adanya. Mulai sekarang silakan dikerjakan. Keren, bagus jawabannya keren. Tapi ada motivasi untuk kalian belajar mengapa belajar usaha itu penting. Setiap usaha kecil mulai ini adalah yang lebih besar untuk mimpi-mimpimu di masa depan. Yuk kita cari potensi Anda bersama belajar berinovasi. Segala hal inovasi itu berangkat dari salah satu yang berusaha dan energi. Contoh tukang bangunan. Tukang bangunan itu kalau menaikkan semen ke atas, kenapa dia nggak pakai langsung tangan aja? Kenapa harus pakai katrol? Lebih mudah. Itu salah satunya manfaat dari belajar. Ada cara ringkas bagaimana agar supaya pekerjaan itu jadi mudah. Oke, lanjut ya. Nah, usaha energi kita belajar hari ini. Usaha. Tujuan kita pelajaran pada hari ini yang pertama menganalisis hubungan antara usaha yang dilakukan dan perubahan energi kinetik suatu benda dalam usaha energi. Hubungannya keduanya, usaha dan energi. Kemudian memecahkan masalah sederhana hingga menengah yang melibatkan aplikasi konsep usaha energi kinetik, energi potensial, kemudian juga hukum kekekalan energi mekanik. Ini kita tonton kembali video maju dalam tadi untuk Anda pikirkan. Sudah tadi dari 2 video tadi ada yang didukung pakai sampan dengan kerja kerasnya sampainya maju. Kemudian ada yang kerja keras tapi nggak maju. Kalau Anda mendefinisikan usaha dari dua konsep tadi, 2 peristiwa tadi, apakah kedua-dua ini melakukan usaha? Ada yang berani mengatakan tidak. Apakah maksud jalur yang diam tadi juga dikatakan usaha? Mereka sudah berusaha melakukan usaha? Tidak. Oke, bagus. Kenapa? Karena tidak ada pergerakan. Bagus. Keren. Tepuk tangan siapa namanya? Oke. Apakah maksud jalur sama dengan usaha? Apakah hubungan antara usaha dengan hubungan pada benda?
Semakin besar usahanya, kira-kira semakin besar usaha seseorang, semakin itu jalur, apa yang terjadi? Semakin besar juga kecepatan kecepatannya. Anda semakin besar merayu, maka juga semakin cepat juga pergerakannya, begitu ya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita semakin bekerja keras, maka perubahan kehidupan kita dalam sehari-hari semakin besar, semakin meningkat. Kalau rebahan aja begini, nah itu lain ceritanya. Oke, kemarin sudah Ustaz bagikan ya kelompoknya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 2 mana? Kelompok 2. Oke, kelompok 3 siap. Kelompok 4 mantap. Oke, hari ini kita akan mengadakan salah satunya observasi dan problem solving. Ada 2 LKPD. LKPD-nya ada 2. Yang pertama itu Anda di sekitar ini. Yang pertama, observasi LKPD-nya. Anda mengidentifikasi orang yang melakukan usaha dan energi. Anda identifikasi Anda sedang melakukan usaha, Anda catat. Kegiatan aktivitas, itu yang LKPD yang kedua. Yang pertama, misalkan membuka pintu, apakah disebut usaha? Ada kegiatan aktivitas apa gitu? Nah, ini LKPD pertama. Anda mengidentifikasi di dalam kelas objek-objek baik manusia atau dirinya sendiri atau yang telah melakukan usaha, ya. Perubahan energinya apa? Kemudian juga tujuan dan manfaatnya apa? Siapa yang mau LKPD pertama? Saya bilangnya LKPD kedua. Anda nggak perlu berusaha, nggak perlu keliling-keliling sendiri dalam kelas. Anda cukup diskusi dengan temannya. Memecahkan masalah saja. Masalahnya kecil-kecil, sederhana. 1, 2, Anda boleh milih. Yang kelompok 1 milih kelompok apa? LKPD apa kayak gitu? Sesuai minatnya aja. Kalau suka diskusi boleh, Anda nggak usah kemana-mana. Ustaz kasih yang apa namanya? Yang kedua. Yang LKPD 1 Anda harus kesana kemari mencari apa namanya? Benar yang ada kegiatan memberikannya. LKPD 2. Oke, bagus. LKPD 2. Silakan. LKPD 2. Siap. LKPD kelompok berapa lagi? Ini LKPD berapa? LKPD 2 juga. Oke, berikan. Oke, 1 atau 2? LKPD 1 tuh lebih mudah sebetulnya. Tapi Anda harus keliling-keliling. Di sini jangan jadi kegiatannya. Boleh Anda memparodikan dorong mijak ya sama nanti. LKPD 1. Ya, oke. Ya, LKPD 1. 1, bagus. Asik banget nih. Ada 1, ada 2. Elemen penelitian kita Ustaz membagikan modul aja ya, yang bisa Anda jadikan referensi. Silakan langsung ambil saja, tidak perlu dikembalikan ke Ustaz. Semoga Anda bisa memahami. Ustaz kasih referensi, Anda bisa memecahkan masalah yang Ustaz berikan di LKPD ya. Kalau di LKPD 1 LKPD 1 itu perintahnya atau umumnya lakukan pengamatan di sekitar lingkungan sekolah, bukan sekolah ya, dalam kelas saja. Khususnya kegiatan yang dilakukan oleh guru. Anda bisa melihat apa yang harus lakukan tadi. Nah, Anda bisa lihat identifikasi. Siswa atau petugas sekolah boleh mengingat-ingat juga temukan minimal 5 aktivitas yang melibatkan usaha, gaya dan jarak serta perubahan energi. Misalkan contohnya adalah menyapu lantai. Seseorang misalkan siapa namanya? Si dia menyapu, dia sudah melakukan. Apakah dia melakukan usaha atau belum kira-kira? Sudah misalkan. Nah, apa tujuannya? Membersihkan lantai. Lumayan. LKPD 2 katakan LKPD 2.
PKPD 2 ada petunjuk umum di sana. Bacalah skenario kasus dengan cermat dan pahami konteksnya. Kemudian diskusikan dengan anggota kelompok untuk menganalisis masalah yang dan merumuskan jawaban. Jawab tidak pertanyaan dengan lengkap, menggunakan penalaran dan perhitungan yang jelas. Gunakan bahasa yang lugas dan tepat dalam menjelaskan konsep fisika. Misalkan persoalan pertama. Persoalan pertama itu ada cerita Anda mencoba mendorong lemari sekuat tenaga ke arah belakang selama 2 menit. Namun lemari tersebut sama sekali tidak bergeser dari tempatnya, yang mengerahkan gaya sekitar 250 Newton. Pertanyaan analisisnya, apakah dia sudah melakukan usaha? Nah, jawab iya atau tidak, berikan alasannya. Jawab di mana? Di belakang. Ada jawaban di belakang. Ustaz kosongin, silakan Anda sengkap-lengkapnya. Diskusi Anda, diskusi juga nggak apa-apa. Ada persoalan nomor 2. Kalau diminta menghitung, hitungkan ya. Tuliskan rumus yang digunakan dan tunjukkan tentang perhitungan dan hitung. Kita mulai waktu ini kira-kira kapan? Dari silakan kesepakatannya. Oh, masih lama waktu ini kira-kira dari jarum angka 4. Jarum angka 4 sampai angka 9 ya. Cukup kira-kira. Anda bisa membaca referensi ya. Di sini. Nah, misalkan ini. Dalam fisika, kata usaha berarti memiliki arti yang sangat spesifik, berbeda dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari, yang berarti upaya atau aktivitas. Usaha adalah besarnya energi yang dipindahkan atau diubah ketika sebuah gaya menyebabkan suatu benda bergerak sejauh jauh. Ada 2 contoh usaha, yaitu saya tadi pertama. S seperti ini, bahasa Inggrisnya space. Nah, di sana kriteria yang akan dinilai, yang pertama adalah kerjasama. Kalau ada kerjasama aktif, Ustaz nilai. Kemudian nanti ketika presentasi dan jawabannya sesuai, cuma 2. Semakin ada kerjasama, Ustaz nilai. Kalau jawabannya harus tepat, makanya harus preferensi ke materi ajar yang satu ya. Cuma itu. Oke. Menarik kursi, manfaatnya untuk diduduki. Berarti kita ada tujuan manfaatnya. Membuka jendela, coba praktekkan Anda membuka jendela. Ini ngomong tutup semua nih jendelanya. Tutup semua harus dibuka. Jadi energi itu enak banget. Nah. Siapa namanya dia? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 4. Siapa yang main kelompok 4? Kelompok 3 ya? Malaysia, wanita, Yara, Raya, oke, Nurjina, apa tidak? Apa ya? Kesimpulan apa? Kesimpulan teman Anda. Ternyata selama ini saya salah, ini bisa. Rasanya kalau kita berusaha, kita sudah bisa seseorang dikatakan melakukan usaha ketika dia itu memiliki dua kriteria apa kriteria itu baru kita kelompok 1 silakan kontrol 3 materinya sekitar 3 menit lebih ya yang sudah begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Suaranya nggak dari hasil LKPD kami. Jadi kehidupan sehari-hari itu adalah seperti usaha budaya. Contohnya seperti membuka jendela, menyalakan lampu, menjelaskan kotak, mampu menulis ataupun mengopel lantai. Misalnya nih, seperti
daya tarik dan perubahan, yaitu dari gaya hidup. 3. Untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan seperti menyapu kelas. Jika seorang berusaha menyapu kelas, maka energi gerak yang dikeluarkan tidak begitu berat. Oh, berarti yang paling berat di situ adalah mengepel lantai ya? Kenapa? Karena di sana ada gaya besar, sekaligus ada perpindahan. Berarti kalau mengepel itu terlalu berat, sampai melakukan keringat pasti. Nah itu yang dijelaskan di IPA ya. Jadi, kesimpulannya kami temukan usaha yaitu usaha memenuhi syarat seperti adanya gaya yang bergerak pada benda dan mengalami perpindahan. Maka dari itu, sekuat apapun kamu berusaha, jika tidak ada gaya dan energi, maka usaha itu gagal. Maka dari itu, agar usaha yang berhasil harus ada gaya dan energi. Nah, oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok semuanya. Ada lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, tepuk tangan kelompok 1. Klarifikasi ya. Bahwa benar apa yang dikatakan kelompok 1 tadi, bahwasanya usaha itu bilang ya. Nah, usaha itu adalah besar energi yang dipindahkan atau diubah ketika sebuah gaya menyebabkan sebentar bergerak sejauh dan tertentu. Ada gayanya, force-nya, ada kekuatannya, ada perpindahannya, jaraknya ada, ya sih kan. Kalau Ustaz kurang dinding, apakah disebut usaha? Menurut dinding, nggak jalan. Disebut usaha nggak? Tidak, karena nggak ada perubahan. Nah itu konsepnya. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok siapa kira-kira? Kelompok 2. Usaha energi. Ya, oke, tepuk tangan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 2 dengan nama Aslan Amura. Setiap hari Sabtu, sekolah mengadakan Sabtu bersih. Di antaranya mendesain kelas dan mengubah formasi kelas. Kelas 8A sedang bersih-bersih kelas. Mereka ingin memindahkan sebuah ruangan kerja yang sangat berat dari pojok depan kelas ke pojok belakang kelas. Pertanyaan A. Ayah dorong lemari support tenaga. Ke arah belakang sama dorongnya. Namun lemari tersebut sama sekali tidak bergeser dari depan. Dia menggunakan gaya sekitar 250. Pertanyaan B. Setelah itu duduk datang membantu dengan strategi yang berbeda, yaitu melapisi bagian bawah lemari dengan kain. Mereka berdua mendorong lemari dengan total balik 300 dan kali ini lemari berhasil bergeser sejauh 6 meter ke belakang. Pertanyaan analisis. Berdasarkan pemahaman Anda tentang usaha, apakah Ahya pada pertanyaan A telah melakukan usaha? Jelaskan pengalaman Anda dengan mengacu pada definisi usaha. Melakukan usaha ya? Ya, kan? Oh, belum. Oh. Nah, pertanyaan di belakang Ustaz. Tidak pernah saya melakukan ketika akan mendorong lemari itu sudah ada perpindahan atau perubahan posisi, di mana itu adalah salah satu, di mana ketika ada perubahan benda itu adalah salah satu caranya ketika dapatnya satu benda itu menjadi bersih. Jadi di sana ada tidak melakukan usaha. Oke, berarti Ayah tidak melakukan usaha. Nah, usaha lanjut. Apa lagi? Boleh tulis. Nah, cepat-cepat tulisnya. Berapakah usaha yang dilakukan Ahya dan Guntur bersama-sama pada pertanyaan B? Tuliskan kemudian silakan dan tunjukkan langkah perhitungannya. Jadi ini hasilnya. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi
Sekalian tepuk tangan untuk siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kamar 5. Nah, apa tuh namanya tadi pertanyaan? Setiap hari Sabtu, sekolah mengadakan Sabtu bersih, diantaranya mendesain kelas dan mengubah formasi kelas 8A sedang bersih-bersih kelas. Mereka ingin memindahkan sebuah lemari kayu jati yang sangat berat dari pojok depan kelas ke pojok belakang kelas. Pertanyaan A, Ahya mencoba mendorong lemari itu sekuat tenaga ke arah belakang selama 2 menit. Namun lemari tersebut sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Ia mengerahkan gaya sekitar 200 buku. Apakah ia sudah melakukan usaha? Belum, karena tetap ada sesuatu dikatakan sebagai usaha. Ada 2, itu ada gaya yang bekerja pada benda. 2, benda mengalami pindahan. Sedikit Ustaz klarifikasi bahwasanya untuk usaha, karena untuk kembali dulu. Nah, ini benar tulisannya usaha. Usaha itu dengan mulai sama dengan M kali S. Ini huruf besar. Ini bukan peta tapi ini notol. Nah, usaha itu apa namanya tadi? Nah, ada 2 usaha yaitu tadi apa? Ada gaya dan ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan maka tidak disebut sebagai usaha. Nah, kemudian juga energi. Apa sih kaitan usaha dengan energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kita semuanya punya energi. Nah, kita semua mempunyai energi. Contoh misalkan di ketinggian, itu energi apa? Tadi energi potensial. Kenapa? Karena ada di ketinggian. Energi potensial dirumuskan dengan P sama dengan massa bagi gravitasi kali ketinggian. Nah, kalau energi kinetik berkenaan dengan yang kecepatan, berkenaan dengan kecepatan. Nah, energi kinetik adalah energi yang memiliki resiko benda karena gerakannya. Dan energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya atau ketinggian relatif dalam sisi titik acuan. Oke, terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan mengadakan sesi ulangan soal. Sekitar ada 3 soal. Nanti saya bagikan aja di pertemuan selanjutnya untuk evaluasinya. Kira-kira pertanyaannya, hal berapa yang kita pelajari hari ini? Usaha, apa lagi? Energi. Benar ya? Oke, nanti kita lanjut selanjutnya. Apa yang paling menarik kira-kira? Energi potensial kinetik. Kalau di sekitar kita sudah memahami ya terkait gejala-gejalanya ya. Oke, terima kasih untuk yang kelompok yang maju tadi. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan ulangan materi ini. Saya kasih nanti materinya, soal-soalnya. Lanjut setelah itu, setelah ulangan kita akan bahas terkait kontrol sederhana. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.